Halo, ketemu lagi sama saya Aau. Jadi hari ini saya mau bagiin 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum kamu memulai perjalanan hidup sehat. Tapi sebelumnya saya mau bagi berita baik juga karena ini bagian dari dokumentasi saya pribadi. Jadi dari video yang pertama saya info saya 92 kg. Per video ini dibuat udah 91 kg. Ya semoga perjalanan ini bisa temenin teman-teman semua juga untuk melewati proses dan bisa mencapai hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Oke, sekarang kita langsung balik aja. Yang saya mau bagiin 5 hal yang perlu kamu ketahui sebelum memulai perjalanan hidup sehat. Pertama, yang harus kamu sadari adalah hidup kamu tuh begitu berharga. Jadi jangan sia-siakan, don't waste your life karena someone need you. Pasti ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Mungkin kita seorang ayah, seorang suami, atau kita mungkin orang tua, atau bahkan mungkin kita seorang anak, di mana mereka orang-orang yang sangat menyayangi kita, tapi juga mereka sebenarnya sangat membutuhkan kehadiran kita. Untuk para ayah, ingat deh, melihat anak-anak kita, mereka masih perlu kita temenin, mereka masih perlu kita kasih pujian, kita masih perlu menghadiri pertemuan performance mereka masih perlu dukungan kita, mereka masih perlu kehadiran kita, nemenin mereka bikin PR, nemenin mereka main, nemenin mereka untuk lewatin pertumbuhan hidup, melewati fase-fase hidup mereka tuh masih perlu loh untuk dengerin cerita-cerita kita, nasihat kita, pengalaman kita. Jangan sampai hidup kita disia-siakan hanya karena kebiasaan kita yang lama, akhirnya kita menjalaninya dengan berpasrah diri. So ingat, hidupmu itu sangat berharga dan sangat dibutuhin sama orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, tidak ada satu cara yang paling jitu untuk menjadi sehat. Ada banyak alternatif, boleh search aja, dengerin aja, begitu banyak informasi. Teman-teman hanya perlu memilih aja salah satu yang kayaknya paling cocok. Tidak ada satu metode yang paling mutakhir atau paling hebat, paling sesuai sama semua orang, nggak ada. Jadi tiap orang punya keunikannya masing-masing dan mungkin ada pola yang dia cocok, ada pola yang dia nggak cocok. Saya sendiri coba berbagai macam pola sampai ketemu satu pola yang cocok yang sampai hari ini saya lakukan. Berhenti untuk mencari mana yang paling baik, tapi mulai untuk melakukan aja yang kita udah putuskan. Yang penting kita start. Yang ketiga, teman-teman perlu cari orang yang ada di sekitar kita yang sedang melakukan pola hidup sehat. Wah, kayaknya dia fit nih, dia konsisten nih. Udah, dikontak aja, di chat aja, duduk atau lewat call, lewat chat, tanya kenapa sih dia melakukan. Jadi mulai dengar cerita mereka. Kadang-kadang waktu kita dengar suatu cara yang baik atau suatu motivasi tentang hidup sehat, kita tuh tertarik, kita antusias gitu. Tapi itu cuma nyampe di pikiran kita doang, di logika kita, tapi nggak masuk sampai ke hati kita. Jadi teman-teman perlu untuk duduk denger sebelum kita mulai ya, kita dengerin aja mereka. Mungkin dengan begitu, dengan mendengar cerita mereka, hati kita terbuka, dan semoga dengan hati yang terbuka ini membuat teman-teman bisa memulainya dengan lebih niat, lebih mudah juga. Punya alasan lah teman melakukan, mungkin nebeng dari alasan mereka, kayaknya ternyata cocok nih atau sama kayak kondisi saya hari ini. Dan yang keempat, tadi saya ada sebut di poin kedua, nggak ada satu metode yang paling jitu, tapi poin yang keempat ini saya mau info, ternyata pondasinya itu semua cara yang kita pernah dengar itu pondasinya ujungnya baliknya ke ini lagi. Saya sebutnya 4M. M yang pertama itu mengkonsumsi makanan yang sehat. Teman-teman udah mulai harus pilih makanan-makanan mana yang baik untuk dikonsumsi, mana yang penyajiannya juga tepat. Kedua, teman-teman harus juga terbiasa melakukan aktivitas fisik ya, orang biasa sebutnya olahraga, tapi ini perlu dilakukan juga. Kalau baru mulai mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu udah oke. Kalau kayak saya itu seminggu 4-5 kali. Nanti dengan berjalannya waktu, tapi kalau udah dilakukan dengan konsisten nanti bisa menambah intensitasnya. Ketiga, teman perlu memenuhi kebutuhan istirahat. Nah, ini juga nggak boleh skip karena ini udah menjadi satu paket ya. Biasa satu hari 7-8 jam untuk tidur yang cukup itu sangat disarankan. Yang keempat ini menjaga hati dan pikiran. Nah ini maksudnya banyak-banyaklah bersyukur.
Dengan kondisi saat ini memang masih banyak kendala, belum ideal, masih punya tantangan tertentu. Tapi bersyukur aja udah ada kesempatan, ada waktu untuk bisa dengar video ini, bisa dengar cerita teman, dan kayaknya ada kemauan yang mau diwujudin gitu. Jaga hati dan pikiran ini juga kaitannya dengan jangan banding-bandingkan dengan proses orang lain. Itu penting banget. Karena ketika kita membandingkan, maka seketika itu juga kita langsung kehilangan sukacita kita. Kita langsung kayak merasa, waduh, kok dia kok udah segini, saya belum gitu. Nah, itu jangan sampai dilakukan. Itu termasuk menjaga hati dan pikiran. Kita juga konsumsi berita-berita yang mendukung proses kita. Jadi difilter berita-berita yang masuk, informasi-informasi yang masuk, itu bagian dari menjaga hati dan pikiran. Nah, yang kelima nih yang teman-teman harus tahu, memilih waktu yang tepat untuk memulai. Ini menarik ya. Jadi setelah saya perhatikan, saya juga mengamati, saya udah dapat rumus kapan waktu paling tepat untuk kita memulai. Rumusnya begini, N dikali O dikali W sama dengan now. Tidak ada waktu yang paling tepat selain sekarang. Dari apa yang udah saya sampaikan, pilih aja salah satu dari keempat hal sebelumnya dan mulai lakukan. Nanti dari sana kita juga mulai dibantu dari teman-teman yang ada di sekitar kita untuk progres ke tahap yang selanjutnya. Do it now. Karena kalau nggak sekarang, kapan lagi? Mulai dari hal yang kecil aja. Nggak perlu yang big step, karena hal yang kecil kalau dilakukan dengan konsisten, nanti hasilnya akan datang. Semoga video ini berguna. Kalau kira-kira ini bisa membantu teman-teman atau kayaknya ada nih yang perlu informasi ini, boleh bantu share videonya, karena saya percaya kebaikan kecil teman-teman akan memberikan manfaat yang besar suatu hari nanti buat orang-orang di sekitar. Thank you udah dengerin sampai habis. Kita akan ketemu di video yang selanjutnya, sambil nanti saya kasih update ya progres saya juga. Oke, see you.